Hmm. Mana po tahu yoi. Ulah. Nanti selama pembelajaran Ibu mulai menjelaskan, tolong suaranya di silentkan, dimatikan dulu ya, biar tidak kedengaran ya. Jadi mendengarkan saja dulu kalian. Nanti kalau Ibu sudah menjelaskan boleh tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya, Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, alhamdulillah semuanya sehat-sehat ya. Tetap jaga kesehatan. Walaupun kita masa pandemi, tapi kesehatan itu is number one, nomor satu. Materi kita hari ini sudah masuk ke bab 2, Nak. Tentang permasalahan sosial dalam masyarakat. Kalau ada buku cetak yang sudah dibagikan, sudah dipinjamkan, bisa dibuka di situ. Ada tidak buku cetaknya? Kalau sudah ada, bisa dilihat bab 2-nya. Judulnya tentang permasalahan sosial dalam masyarakat, ya? Ada kan? Aku ada nih buku sosiologi. Buku sosiologi. Sudah dapat pinjaman kan kemarin? Jadi sudah dapat, boleh dibuka buku cetaknya. Ini bukunya, Nak, seperti ini. KT ini punya nah. Mungkin ada yang sudah dibagikan, ada yang belum. Kalau yang belum ya nggak apa-apa, lihat saja ya nanti yang Ibu penjelasan di sini ya. Kalau seandainya nanti kurang jelas, bisa dibuka kembali di YouTube. Dibaca ulang kembali materi-materi kita. Seperti biasa nanti setiap materi itu nanti di resume. Untuk penugas latihan, esai atau pilihan ganda nanti Ibu kirim ke WA kita. WA grup ya. Nih. Permasalahan sosial dalam masyarakat. Kita ada tujuan Nak di sini, sayang. Nih. Memahami permasalahan sosial di masyarakat, mendeskripsikan partikularisme kelompok dan dilema pembentuk kepentingan publik, mengidentifikasi berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik, mengidentifikasi dampak permasalahan terhadap kehidupan publik, mengidentifikasi upaya pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan publik yang lebih baik lagi. Jadi sini lebih mendominan tentang konflik dilema. Keluar mah ya juga. Lihat, perhatikan contoh. Salah satu permasalahan adalah gelandangan banyak dijumpai di kota-kota besar. Gelandangan adalah salah satu bentuk masalah sosial. Ini baru satu saja contohnya, Nak. Kalau kita lihat banyak sekali contoh-contoh yang ada terjadi di masyarakat, terutama di negara kita, negara Indonesia. Ini salah satu kota besar banyak gelandangan. Nah, ini kenapa ini bisa terjadi? Ini. Ya, karena kita mengupas tentang masalah. A. Permasalahan sosial di masyarakat. Istilah masalah sosial mengandung dua kata, yakni masalah dan sosial. Kata sosial membedakan masalah ini dengan masalah ekonomi, politik, fisika, kimia, biologi, dan masalah lainnya. Meskipun bidang-bidang ini masih terkait dengan masalah sosial. Nah,
Jadi ini membedakan ya dengan masalah ekonomi, politik, fisika, kimia, biologi. Ini membedakan. Tapi kenapa salah satu permasalahan sosial mengenai misalkan problemnya uang misalkan. Nah, uang ini kan bisa masuk ekonomi kan. Nah, ekonomi ini nanti akan pecah tersendiri. Tapi kebanyakan kita di sini adalah menyangkut tentang kehidupan masyarakatnya, kehidupan manusianya. Ya, jadi mengidentifikasi tentang kehidupan manusia, apa yang dibutuhkan manusia, dan juga apa permasalahan yang dihadapi oleh manusia itu. Ini masalah dan sosial. Ya, masalahnya apa? Nanti akan berkaitan dengan masyarakat seperti apa. Jadi tidak ada orang yang tidak ada masalah, semuanya pasti akan berawal dari masalah ini. Dengan masalah orang manusia bisa berpikir bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu. Ya. Kalau kita lihat sini pendapat tokoh, menurut Arnold. Tidak bisa gitu. Bisa dilihat ya. Menurut pendapat tokoh, di sini Arnold, masalah sosial dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang telah mempengaruhi sebagian besar masyarakat sehingga mereka percaya bahwa situasi itu adalah sebab dari kesulitan mereka. Situasi dan kondisinya. Situasi kondisi keadaan pada manusia itu sendiri. Ya, jadi kehidupan manusia dengan kebutuhannya. Nah, kebutuhan inilah yang kadang-kadang menjadi permasalahan bagi manusia itu. Nah, karena untuk memenuhi kebutuhan pasti adanya suatu finansial, ya, berkaitan dengan uang di situ membeli sesuatu hal. Tidak akan mungkin kita bisa minta gratis di toko, nggak mungkin kan? Sesuatu yang kita butuhkan, baik itu kebutuhan primer, sekunder, nah itu semuanya dengan uang semua itu. Ini yang kadang-kadang menjadi masalah ini, sosial ini, seperti ini. Ya, itu berapa toko loh ini. Kalau menurut pendapat satunya lagi, Raab dan Selznick, masalah sosial adalah masalah hubungan sosial yang menantang masyarakat itu sendiri untuk menciptakan hambatan atas kepuasan banyak orang. Nah, ini ditantang ini hubungannya. Jadi kalau ada suatu hubungan interaksi, karena manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan manusia lain, nah di sini ada yang menantang. Artinya ada kedepannya seperti apa. Tidak akan mungkin mulus-mulus saja perjalanan hidup manusia. Ya, pasti akan menciptakan suatu hambatan. Karena manusia itu biasanya intinya kalau tidak bersyukur dia tidak akan puas terus. Nah, kurang dan kurang. Tapi kalau kita bersyukur, apapun yang diberikan Allah kepada kita syukuri atas nikmatnya, insya Allah kita merasa puas di situ, merasa cukup. Nah, itu yang dikatakan sirap ini tadi, menantang, ada tantangan. Ya. Jadi makanya manusia itu berlomba-lomba menciptakan suatu barang yang dibutuhkan manusia itu beraneka ragam sesuai dengan harganya. Jadi kalau harganya mahal, secara otomatis memang barang itu bisa digunakan untuk manusia itu sendiri. Ya, banyak yang bisa dipakai pada manusia itu sendiri. Contohnya saja, misalnya handphone, misalnya HP, mulai dari HP yang murah sampai HP yang termahal dengan fitur-fiturnya dan aplikasinya yang berbeda-beda. Itu yang dikatakan menantang, Nak. Jadi tantangan. Nah, yang jadi masalah itu adalah orang-orang yang tidak mampu biasanya. Kalau sudah berkaitan misalnya dengan itu tersier ya, salah satu kebutuhan tersier yang memang masalah sudah, oh ini uangnya banyak ini bisa beli apa saja. Tapi kalau yang tidak punya ya bagaimana, kan kasihan. Nah itu makanya orang menciptakan barang-barang itu dari harga yang termurah sampai harga yang termahal biar bisa terjangkau daya belinya. Dan bisa tahu sensus penduduk, maka ada sensus penduduk di situ. Dilihat dari kekayaan misalnya. Berapa banyak orang yang kaya, berapa banyak orang yang miskin, yang sedang-sedang saja. Dia akan seperti piramid kalau dilihat dari simbol.
Yang ini yang katanya masalah itu. Ini ada kata kalimat kepuasan. Ya, banyak dalam segi ini kepuasan ini. Apa saja ini? Yang pasti berkaitan dengan kebutuhan pada manusia itu sendiri. Ada lagi pendapat tokoh. Masalah sosial adalah pola perilaku dan kondisi yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Tadi sudah Ibu ulas tadi. Nah, ada yang tidak menginginkannya, Nak. Dari sifatnya. Nah, kalau sudah menyangkut sifat kepada manusia, itu udah melebar lagi permasalahan sosialnya. Jadi kondisi yang ada yang tidak memungkinkan, memang sifat pada diri manusia yang seperti animal inilah yang kadang-kadang membuat suatu peristiwa atau kejadian-kejadian aneh, berperilaku yang menyimpang salah satunya. Itu apa? Dia melakukan seperti itu. Itu tadi, kondisinya tadi. Misal mau membelikan sesuatu kebutuhan makan misalnya, dia tidak punya uang. Minta sama orang tuanya kebetulan tidak kerja, nggak ada uang juga. Nah, akhirnya dia copet, mencuri, bahkan ada yang membunuh. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini pola perilaku yang ini yang menyimpang, ini yang bahaya, Nak. Ini menjadi masalah sosial juga. Ya. Jadi kalau orang yang kerja, yang ada uang, ya dia enjoy saja, bisa menikmati hidupnya, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Tapi kalau yang tidak ada ini jadi problem ini. Kalau Surjono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jadi kalau sudah menyangkut manusia, berarti sudah menyangkut kulturnya, budayanya. Kalau sudah ini sudah mengarah ke budaya, artinya kita sudah mengarah ke rasnya, ke sukunya. Itu kadang-kadang terjadi dalam kelompok sosial, misalnya peristiwa-peristiwa yang anarkis itu, Nak. Terjadinya pemberontakan, ya, terjadinya pembunuhan massal misalnya, terjadinya perkelahian antar geng, antar suku. Nah, ini sudah meluas ini. Karena tidak sesuai antara unsur-unsur kebudayaan. Menyangkut tentang adat istiadat. Misal ini contohnya, kalian tinggal di suatu daerah mana misalnya. Ya, mayoritasnya banyak orang apa di situ. Kadang-kadang masalah privasi, masalah pribadi melebar menjadi masalah kelompok sosial tadi. Tersinggung dengan perkataan misalnya. Salah satu tidak suka dengan omongan misalnya antara orang Jawa misalnya dengan orang Medan misalkan. Orang Medan kan kalau bicara logatnya keras gitu kan. Orang Jawa lemah lembut. Nah, itu kadang-kadang tersinggung orang Jawa tadi. Nah, tidak kesukaan dari kesuku itu melebarlah tadi jadi kelompok sosial. Mengarah kepada mengajak temannya. Nah, ini kebudayaan. Kebudayaan juga bisa menjadi suatu masalah sosial. Kalau tidak ada toleransi. Tapi kalau kita ada toleransi di situ, ya, ada rasa empati yang dalam, saling menghargai antara satu dengan lain, dia tidak akan terjadi yang namanya problem tadi. Tidak akan melebar, saling memaafkan. Kalau ada problem, ada masalah pribadi misalkan. Ya. Tapi kalau misalnya antara satunya dendam, udah terjadilah pertengkaran. Oh, ini masalahnya tentang kebudayaan loh ini. Jadi masalah budaya, orang-orang yang dari suku merasa saudara, ya, senenek moyang membela lah tadi. Itu yang namanya tadi kelompok sosial yang melebar tadi. Nih, kita lihat nih. Perang. Ini suatu perang ini. Peperangan adalah salah satu permasalahan sosial yang menyebabkan perubahan kondisi sosial masyarakat mendunia. Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua. Ya, ini peperangan. Peperangan inilah nanti terjadi masalah yang mana banyak korban. Manusia banyak menjadi korban. Atau disingkat dengan PD1.
PD2. Ya. Nah, perang ini masalah dia turun tanganlah PBB untuk mendamaikan. Itu Indonesia 17 Agustus 1945 kita merdeka. Dulu kita dijajah oleh orang-orang Eropa, Belanda, Portugis, Inggris, Spanyol. Ya. Banyak sudah yang jadi korban. 300 begitu lama 350 tahun kita dijajah. Akhirnya alhamdulillah berkat kita bersatu padu kita merdeka. Ya, merdeka. Karena ada keinginan, nggak ada keinginan. Oke, nah kenapa kita harus dijajah? Loh, ini negara kita loh. Ini nenek moyang kita. Mengapa orang luar harus menguasai? Maka harus ada Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua tadi. Coba kalau masih ada sifat kesukuan, membela suku saya, ini orang saya ini. Aduh, kita nggak akan bisa merdeka, nak. Kita akan dijajah terus mungkin sampai sekarang. Jadi kalau kita sudah bersatu padu, menghilangkan sifat akunya, menghilangkan sifat sukunya, oh, kita ini orang Indonesia, kita pemuda Indonesia, kita harus membela negara kita. Mati juga nggak apa-apa untuk negara kita. Membela kebenaran. Nah, ini bersatu padu artinya kita merdeka. Alhamdulillah. Ya. Masalah sosial bagi suatu masyarakat yang berbeda bagi masyarakat lain, salah satunya dipengaruhi periode sejarah. Lihat ini, di Inggris abad ke-17-18, dianggap berbahaya bagi kesehatan dan miskin bangsa. Teh di Inggris ini itu dulu, abad yang lalu. Kalau sekarang, justru teh ini yang diincar oleh orang-orang Eropa ini. Rempah-rempah, salah satunya ini, teh, kopi. Dan rempah-rempah lainnya. Kekayaan itu, omset itu besar itu. Cari orang itu pada abad 17, 18, 19. Ya. Ini mitos saja ini. Ini mitos ini. Nggak benar itu. Malahan justru teh ini, ya. Teh ini untuk apa? Untuk salah satu kesehatan juga ini. Tapi jangan sering-sering, kata orang ya. Bisa sakit, manis katanya. Ini kenapa masuk kaitan dengan minum teh seperti ini tuh mitos. Tapi memang kenyataan adanya seperti itu. Nah. Teori tentang masalah sosial. Teori fungsionalisme. Menurut teori ini, semua bagian masyarakat seperti keluarga, ekonomi, dan sekolah mempunyai fungsinya masing-masing dalam masyarakat. Fungsinya. Kalau kita lihat fungsi berarti suatu kegunaan. Kalau sudah maskulisme, di sini adalah orangnya, manusia yang bergerak. Keluarga. Ayah, ibu, adik, kakak. Ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sekolah, kalau tidak sekolah bodoh. Ya. Kalau sudah bodoh nanti kita dijajah kembali. Nah, kadang ini perlu ini sekolah ini. Untuk menjadikan cerdas, berpikir secara kritis. Untuk apa nanti? Ini untuk menyelesaikan masalah lagi. Nggak lepas kita dari masalah, nak. Nggak akan pernah lepas. Ada fungsinya, ada kegunaan masing-masing dalam masyarakat. Satu sekolah, kamu disekolahkan nih. Sekolahkan SMA Karya Ibu. Untuk apa? Untuk cari ilmu pengetahuan, biar pinter. Ya? Biar nanti punya masa depan, biar kerja. Itu kan? Nah, nanti ada tidak masalahnya nanti? Bu, kami sudah sekolah nih, sudah tamat ini. Nanti kami menghadapi masalah tidak? Iya. Pasti tuh. Tantangan bekerja. Sabar tidak mendapatkan satu pekerjaan itu. Mudah tidak mendapat pekerjaan. Nah, jangan mengeluh. Kalau misalkan nanti tamat sekolah, belum kerja, sabar saja. Tetaplah berusaha, tetap semangat. Berdoa kepada Allah. Ya, itu tantangannya, nak.
Teori konflik. Menurut teori ini, masalah sosial timbul dari berbagai macam konflik sosial. Hal yang paling penting dan umum adalah konflik kelas, ras, atau konflik etnis, dan konflik gender. Nih, kelas. Yang kelas ini biasanya dipakai oleh orang-orang Inggris, orang-orang kerajaan, orang luar. Ras, keturunannya, ya, berasal dari darah mana ini ras ini? Nenek moyangnya. Konflik etnis, kesukuan ini. Dan konflik gender. Konflik gender ini adalah jenis kelamin. Apakah dia laki-laki atau perempuan. Nah, ini masalah, menjadi masalah juga ini. Teori konflik ini. Kenapa? Di dalam kelas, ras, etnis, gender, ini akan ada masalah problem. Canangkan dulu ini. Ini pikirkan di dalam pikiran kalian masalah apa sih, seperti apa. Ya, tidak Ibu berikan contoh ini ya. Pikirkan saja. Nanti kita tanya jawab. Teori interaksionisme simbolis. Melihat masalah sebagai interaksi simbolis antara individu yang tidak mempunyai masalah sosial dan individu yang punya masalah sosial. Interaksinya, hubungannya, nak. Simbolis ini biasanya bisa digambarkan sebuah suatu gambaran. Pada kehidupan manusia itu ada yang tidak menghadapi masalah, ada yang menghadapi masalah. Tetapi tidak ada manusia tidak menghadapi masalah. Ya, baik itu masalah pribadi maupun masalah sosial. Hanya saja kadar permasalahannya yang berbeda-beda. Kalau yang bisa menyelesaikan masalahnya tidak terjadi masalah sosial dia. Kenapa? Karena dia bisa mencari jalan keluar dari masalah itu. Nah, yang jadi masalah besar itu yang tidak mampu memecahkan masalahnya. Tuh. Teori fungsionalisme kekerasan adalah salah satu penyakit sosial. Hantu yang disebabkan oleh proses sosialisasi atas norma dan nilai tidak berjalan baik. Ini kenapa ini? Gadis ini. Hantu ya? Bukan. Ini orang, nak, manusia yang dipukul, yang disiksa. Sakit psikis, sakit fisik, kekerasan dalam rumah tangga, bisa jadi seperti ini. Bisa-bisa meninggal. Nah, ini jangan sampai terjadi ini. Masuk kriminalitas ini sudah. Teori interaksionisme simbolik. Interaksi sosial akan berjalan dengan baik jika kedua belah pihak menganggap perilaku satu sama lain sebagai sesuatu yang ramah. Nih, berpikiran positif. Ya. Hubungannya dijalin dengan tujuan yang baik, akan hasilnya baik. Enak? Faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Faktor ekonomi, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosial, dan kebudayaan. Nah, ini Ibu tidak jelaskan ini nanti ini. Ya. Dari materi yang tadi Ibu sajikan, ada tidak yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ada yang tidak paham? Boleh ditanyakan. Abel tinggal buka suaranya kalau mau bertanya, Abel. Sudah cukup jelas, Bu. Hah? Jelas. Jelas. Nanti ini kita masukkan di YouTube lah ya. Jangan lupa di like dan di komen. Kakak kelas OSIS. Ya.
Fatima, Yunani, Siti Rohma, Ya, Bu, jelas. Parwati, Sri, Jelas, Bu. jelas? Tidak ada yang mau ditanyakan? Jelas. Tidak. Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya ya? Siap? Ibu bertanya hanya yang materi terakhir ini saja dulu ini. Nih, faktor penyebab permasalahan sosial. Tolong kalian jelaskan. Keempat faktor ini, jelaskan menurut pendapat kalian. Faktor-faktor penyebab apakah yang terjadi di dalam permasalahan sosial? Ada yang bisa menjelaskan? Biologis, psikologis, budaya. Nah, itu dijelaskan, diuraikan. Seperti apa dan contohnya seperti apa? Contohnya Ada yang bisa menjawab, Nak? Boleh dibuka suaranya? Sound suara bisa di open? Yang mau jawab? Bisa dilihat kan di situ? Nih, udah ada loh ini. Tinggal menjawab menurut pendapat kalian dengan bahasa kalian. Yunani, Siti, Muhammad Iqbal. Halo Muhammad Iqbal. Nanti akan dijawab di latihan ya. Silakan dijawab satu aja ini soalnya. Jelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan sosial dan berikan contohnya. Aku, Bu, sih kok, Bu. Ekonomi nih. Mana sayang? Faktor ekonomi. Iya. Apa? Coba jelaskan faktor ekonominya. Siapa yang mau jawab tadi? Ekonomi. Yang mau jawab siapa? Ekonominya seperti apa? Serius. Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan lanjut lagi materinya di minggu depan, di jam yang sama, insya Allah. Ya, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Tetaplah semangat belajar, jaga kesehatan. Salam untuk orang tuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu.